Terus aku gini, bangun lu bangun gitu. Ya ampun gue bercanda, lu tidur beneran gitu, lu ngeprank ya gitu. Enggak, ternyata dia bangun guys. Ketika saat dia bangun, dia berdiri, dia menuntun kita guys. Dia menuntun kita ke arah dimana waktu pada saat aku masuk itu mata aku tertuju ke sana gitu kan. Nah, mau nggak mau dong kita ngikutin gitu, nih anak nggak bangun gitu kan, terus kita bertiga ngikutin. Nah pada saat itu tapi dia posisinya yang begini gitu ya, jalan gitu ya guys ya, jalan kok bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adel di Story Adel gitu. Buat teman-teman semua yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah support channel aku, terima kasih ya. Doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, malam hari ini aku akan membawakan satu kisah ya teman-temannya, dimana dulu terjadi di salah satu rumah sakit di Jakarta ya teman-teman ya. Mungkin kalian semua udah tahu ya, di rumah sakit Jakarta yang terkenal angkernya gitu ya teman. Kalau menurut aku ya horor gitu ya teman-teman, itu ada di rumah sakit Cipto ya. Di situ aku sedang menunggu bapaknya teman aku yang terjatuh dari mobil dan kepalanya, otak kecilnya itu terbentur gitu guys. Jadi dia dirawat. Nah, malam pertama dan kedua aku tidak ada di tempat itu, dan pada malam yang ketiganya aku diajak teman untuk menemani gitu ya, minta tolong menemani teman aku itu yang sedang menunggui bapaknya gitu ya guys. Nah tepat itu aku sekitar sore ya baru sampai, menjelang jam-jam setengah 6 ya guys ya, setengah 6 sore gitu. Dari rumah seperti biasa guys, aku dengan yang sebenarnya aku agak ragu gitu, karena aku sendiri kayak ngerasa antara iya dan enggak gitu menemani teman aku ini gitu ya, teman-temannya. Tapi dengan kasihan juga gitu, teman aku udah mohon minta tolong ditemenin, akhirnya aku coba untuk mau menerima tawarannya. Oke guys, singkat cerita ya, setelah aku sampai di sana setengah 6 sore, kita ngobrol-ngobrol dan aku melihat kondisi ayahnya gitu ya. Dan seperti biasa sebelum masuk itu aku melewati, kalian tahu ya rumah sakit Cipto itu zaman dulu gitu bangunnya tuh masih yang apa ya namanya, masih yang bangunan lama gitu ya guys ya. Kalian pasti yang udah pernah di sana, setiap sudut, setiap yang kita lewati itu pasti ada sesuatu gitu yang buat kita menengok gitu atau melihat ada apakah gitu ya, dan ada rasa-rasa apa gitu ya. Kalau menurut aku sih gitu, kalau kalian mungkin pernah juga mengalami gitu ya guys ya. Nah setelah itu aku berjalan, entah kenapa di salah satu tempat itu aku merasa kok aku ingin terus melihat ke sana gitu ya teman-teman. Dan pada saat itu juga aku langsung menceritakan ke teman aku, dan tepat itu ada berseberangan dengan kamar di mana bapaknya teman aku itu yang dirawat gitu ya guys ya. Kondisi bapaknya teman aku itu sudah berapa hari, 3 hari tidak sadarkan diri gitu ya guys. Nah singkat cerita menjelang malam sekitar jam 8-an kita bergantian tidur dong gitu teman aku. Kita di situ berjaga, ada 4 orang gitu ya teman-temannya, itu teman aku semua gitu. Akhirnya kita gantian tidur, 2 melek gitu. Nah entah kenapa di saat jam setengah 12 itu aku kan aturan jatahnya tidur ya setengah 12 gitu, karena aku sama temen aku tuh udah gantian, dia udah tidur, aku belum gitu. Nah setengah 12 kita udah oke mau tukeran tidur. Nah pada saat kita mau tidur itu
temen aku yang udah bangun itu, aku bilang gini, kamu ngerasa sesuatu nggak gitu? Terus teman aku bilang, nggak juga sih katanya gitu kan. Nah pada saat itu juga teman aku itu yang satu gelisah gitu guys, dan dia selalu aku perhatikan matanya menatap ke tempat yang pada saat aku masuk itu yang sering aku lihat gitu ya guys ya, terpaku pada di sana gitu aku melihatnya. Setelah itu aku udah merasakan ada yang nggak baik gitu, maksudnya ada yang aneh gitu ya. Nah kita ceritain mau ke kamar mandi gitu guys. Nah pada saat itu aku ke kamar mandi berdua teman aku, dan yang dua teman aku di situ. Nah pada saat kita udah balik gitu ya, teman-teman kita balik, nah kita main nih. Terus teman aku bilang, gue nggak tidur deh gitu. Ya udah kita main. Ternyata kita ngobrol, main, bercanda gitu. Teman aku yang satu ini kok kayak diem gitu kan, diem. Nah aku tanya, lo kenapa sih diem aja gitu? Enggak. Nah terus aku tuh kayak yang model gini, oke deh kalau kayak gitu lo hitungan 1, 2, 3 tuh tidur, gue gituin kan. Ternyata dia tidur beneran guys gitu. Di situ gue nggak ngerasa kalau gue tuh punya sesuatu yang bisa bikin dia tidur, dan di situ gue ngerasa sama teman-teman gue dia tuh kayak ngeprank gitu ya. Pas gue lihat kok beneran tidur. Nah di saat matanya merem itu dia berdiri guys. Kita bangun bertiga. Terus aku gini, bangun lu bangun gitu. Ya ampun gue bercanda, lu tidur beneran gitu, lu ngeprank ya gitu. Enggak, ternyata dia bangun guys. Ketika saat dia bangun, dia berdiri, dia menuntun kita guys. Dia menuntun kita ke arah dimana waktu pada saat aku masuk itu mata aku tertuju ke sana gitu kan. Nah mau nggak mau dong kita ngikutin gitu, nih anak nggak bangun gitu kan. Terus kita bertiga ngikutin. Nah pada saat itu tapi dia posisinya yang begini gitu ya, jalan gitu ya guys ya, jalan kok bisa tuh. Nah terus aku udah mulai, wah ada yang nggak beres gitu. Nah di saat itu juga dia berhenti guys gitu. Dia berhenti di kamar itu, dan aku sama temen aku itu di kamar itu satu kamar. Anehnya tuh satu kamar, tapi itu kosong loh guys. Menurut cerita-cerita sih ya, kalau yang dari sore aku tanya itu kamar, kata susternya, perawatnya itu tidak ada yang ditaruh di tempat situ, sengaja dikosongkan gitu. Nah pada saat itu dia masuk guys, dan pintu itu tidak terkunci gitu kan, memang tidak terkunci. Begitu dia masuk, saya masuk gitu guys ya, tiba-tiba si teman aku ini terbangun, langsung terhentak terbangun, dan otomatis dong kita bertiga langsung nanya, lu kenapa kok kita dibawa ke sini gitu kan. Terus dia langsung, kok gue ada di sini, lo ngapain gitu kan, kata temen aku yang lagi kena hipnotis itu. Ceritanya cuma aku bilang 1, 2, 3 tidur, ternyata dia tidur beneran dan membawa kita ke sana. Nah pada saat itu kita di dalam, pintu itu terkunci gitu guys. Tiba-tiba pintu itu terkunci, tertutup gitu kan. Terus di dalam itu ada beberapa kasur dan beberapa infusan bekas gitu, dan ada kapas-kapas yang sebenarnya nggak berantakan, kapasnya rapi, cuman ada darah-darah gitu. Dan tiba-tiba kita terkunci, otomatis kita gedor-gedor dong, buka, gedor buka. Nah tiba-tiba guys, air yang tempat cuci tangan, dia cuci kayak tangan mungkin habis dia bersihin darah atau gitu, entah, nggak tahu itu di ruangan apa namanya gitu ya, kita taunya seperti itu gitu. Jadi terbuka dan air itu ngalir gitu kan. Nah terus aku langsung baca ayat kursi gitu ya, terus aku kayak semacam apa sih, teman aku bilang, coba yuk kita tarik lagi pintunya, bongkar. Aku bilang, wah udah deh nggak bener ini. Langsung begitu dibuka, waktu kita tarik itu guys, berdua nggak kebuka. Begitu kita 4 orang tarik-tarikan, terbuka sendiri gitu pintunya. Dan kagetnya tiba-tiba itu di depan kita berdiri seorang perawat gitu guys ya. Nah perawat itu hanya tertunduk, dan dia seperti basah guys, bajunya tuh seperti basah. Kita ngelihat kayak ada netes gitu kan, tapi kita nggak ngelihat kaki, enggak gitu. Kita nggak kepikiran ke sana. Basah, dia seperti basah kuyup, dan kita cuma bilang lari,
Bu suster itu apa, tolong dikunci lagi ya, maaf kita salah masuk gitu. Akhirnya kita jalan terburu-buru, itu susternya hanya diam aja gitu, tidak nggak menengok, kita berlari itu nggak nengok gitu ya guys. Nah pada saat itu kita udah sampai di depan kamarnya itu, ke depan kamar bapaknya temen aku itu, begitu kita tengok dia sudah tidak ada guys gitu ya. Sontak kita berempat itu berpikir itu mm, adalah makhluk gitu ya, sosok-sosok yang apa namanya, yang memang menampakkan gitu ya, dalam kondisi kita ketakutan gitu. Dan temen aku yang seperti dihipnotis ini, dia bilang dia merasa dia tuh dibawa seorang perempuan berbaju putih, ya mungkin itu gitu ya guys ya. Dan ruangan yang kita masukin itu adalah mungkin ruangan ICU dulunya, yang setelah orang tabrakan kah atau apakah di situ gitu. Dan itu memang tidak ditempati. Dan pada saat itu setengah 2 kita nggak bisa tidur, jam 2 nggak bisa, akhirnya sampai pagi kita nggak tidur gitu guys. Esok harinya aku bertanya sama ke perawatnya bahwa saya begini, saya ceritakan yang tadi itu, dan perawatnya bilang iya di sini sih katanya nggak usah aneh gitu, cuman ya terus untungnya kita tuh nggak apa ya, nggak terlalu jauh gitu ingin tahu gitu. Sebenarnya sih aku orang yang tipe pengen tahu lebih jauh, cuman aku lebih takut juga karena itu adalah rumah sakit gitu ya guys, dimana rumah sakit itu adalah bukan cuma satu penghuninya guys, banyak gitu. Jadi kalau kita ingin tahu jauh lebih gitu kan, lebih jauh lagi, nanti akhirnya kita yang kena sendiri. Ya itu aja guys ya cerita aku. Setelah itu aku pulang, dan jadilah satu kenangan dimana rumah sakit itu ternyata memang menyimpan gitu ya sesuatu yang dihuni makhluk goib. Mungkin ya sekitar situ ya ada yang meninggal atau apa gitu tadinya. Oke guys, itu aja cerita aku hari ini, semoga menghibur kalian. Sekali lagi terima kasih yang udah mensupport channel aku. Semoga kalian sehat ya, semoga kalian selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu limpah rezeki berlimpah. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan mohon juga dimaafkan jika ada salah ucap atau salah sikap saya di dalam bercerita. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.